So this is Ryan Ave. Hai, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kelancaran dalam melakukan segala aktivitas apapun, tentunya yang positif. Film yang menceritakan tentang seorang pria yang berasal dari kulit hitam dan mempunyai pacar yang dimana pacarnya tersebut berasal dari keluarga kulit putih. Ya, itu semua tidak ada masalah. Seharusnya, tetapi tidak dengan cerita di film ini. Karena orang tua si perempuan tersebut mempunyai maksud tertentu dengan hubungan pacar anaknya dengan pasangannya. Inilah film yang berjudul Get Out. Cerita terfokus pada hubungan mereka berdua. Pria yang bernama Chris Washington, sebut saja Chris, dan pasangannya sebut saja dengan nama Rose, yang dimana Rose mengajak Chris untuk berkunjung ke rumahnya dengan bertujuan mengenalkan Chris dengan orang tuanya. Tetapi Chris di situ tidak yakin kalau dia bisa diterima oleh orang tua Rose. Rose pun meyakinkan kepada Chris di mana semuanya akan baik-baik saja. Do they know I'm black? No. Mom and Dad, my black boyfriend will be coming up this weekend, and I just don't want you to be shocked that he's a black man. You said I was the first black guy you ever dated. Yeah, so what? Yeah, so it's just uncharted territory for, I don't want to get chased off the lawn with a shotgun. You're not going to. Dan mereka pun bergegas untuk langsung menuju ke rumahnya Rose. Singkat cerita, mereka pun sampai dan disambut oleh orang tua Rose dengan sangat baik. It's the groundskeeper. Setelah itu, si Chris pun berbincang-bincang santai dengan orang tua Rose dan juga Rose sambil minum teh di situ. Dan ibu Rose pun memperkenalkan dirinya yang ternyata dia adalah ahli psikiater. Tak lama, adik Rose pun datang di tengah perbincangan mereka. Daddy? Nobody answers the door around here. Malam pun datang. Dan si Chris dan Rose pun mencoba untuk tidur pada saat itu. Tetapi Chris tidak bisa tidur dan berinisiatif untuk cari angin di luar sambil merokok. Tetapi ibu Rose ternyata tahu kalau Chris ingin merokok di luar. Do you realize how dangerous smoking is? Melihat Chris yang kaget, ibu Rose pun mengajak Chris untuk duduk sebentar bersamanya di situ. Ternyata ibu Rose di situ menghipnotis Chris dengan alasan supaya Chris bisa berhenti merokok. You're so scared. You think it was your fault? Dan Chris pun tertidur di situ. Keesokan harinya, Chris terbangun dan kaget. Ternyata sudah ada di kamar. Setelah itu, Chris berjalan-jalan di halaman rumahnya Rose dan bertemu dengan tukang kebun yang semalam lari-lari gak jelas. Chris pun ngobrol-ngobrol lah di situ. Nothing I don't want to be doing. Yeah. Tetapi di situ Chris merasa obrolan pria ini sangat tidak jelas dan aneh yang membuat Chris di situ sangat bingung. Chris pun meninggalkan pria tersebut. Setelah itu, Chris diberitahu bahwa ternyata akan ada pesta keluarga yang dimana semua keluarga besar Rose akan berkunjung ke rumah Rose.
Oleh karena itu, Chris dan Rose pun bersiap-siap untuk segera turun ke bawah dan bertemu dengan mereka semua. Begins. You ready for this? Yeah. I'm not. Pada saat Chris berjalan-jalan sambil membawa kamera, Chris pun melihat ada pria yang sama berkulit hitam ada di pesta tersebut. Tetapi anehnya, pria itu terlihat sangat berbeda sekali dengan orang-orang yang Chris kenal waktu di kampung yang dia tinggal itu. Chris juga bertemu dan berbincang dengan seorang bapak-bapak yang ada di sana. You've got something. The images you capture so brutal. Setelah Chris bertemu dengan orang-orang tersebut, Chris pun ingin kembali ke atas. Chris ingin menelpon temannya yang ada di kampung tempat tinggal Chris untuk memberitahu apa yang sudah dirasakan di rumah Rose. Temannya yang bernama Ruth itu pun mengantisipasi Chris untuk berhati-hati dan untuk segera pulang dari situ. Yeah, to quit smoking, but it's Rose's mom's a psychiatrist. Bruh, I don't care if the bitches. Chris pun kembali ke bawah dan lagi-lagi bertemu dengan pria itu tadi. Mereka ngobrol-ngobrol dan di tengah obrolan si pria itu, Chris menyalakan kamera HP-nya untuk memoto pria tersebut. The chores have become my sanctuary. Tetapi setelah dipoto, pria tersebut malah mengeluarkan darah dari hidungnya dan seakan-akan sadar. Chris pun di situ sangat kebingungan. Get out. Sorry, man. Get out! Lalu Rose mengajak Chris untuk jalan-jalan keluar dari situ. Chris mengatakan kepada Rose kalau dirinya ingin segera pergi dari situ. Mereka pun kembali ke rumah untuk segera siap-siap pergi dari situ. Tetapi di tengah mereka sedang siap-siap, Chris melihat ada kotak yang berisikan foto-foto yang dimana foto tersebut adalah mantan-mantan dari si Rose yang semua mantannya juga berkulit hitam. Bahkan pria tukang kebun dan pembantunya itu juga pernah menjadi pacar Rose. Ketika Chris ingin keluar, tiba-tiba keluarga Rose menghampiri dan mencoba untuk menghipnotis si Chris agar tidak bisa keluar dari situ. Dan ya, Chris pun berhasil terhipnotis oleh ketukan sendok ke dalam gelas oleh Ibu Rose. Di situ Chris segera diangkat dan ditaruh ke dalam ruangan dengan posisi tangan dan kaki Chris yang diikat di kursi yang membuat Chris tidak bisa ngapa-ngapain di situ. TV yang ada di depan Chris itulah yang akan membuat Chris terhipnotis saat itu juga. Temannya Chris yang bernama Rod itu segera melaporkan kejadian yang dialami oleh Chris kepada polisi di sana. Tetapi polisi itu malah mengejek dan tidak percaya kepada Rod atas apa yang diceritakan itu tadi. Chris yang tertidur tadi tiba-tiba bangun dan dipertontonkan yang dimana orang itu yang pernah ngobrol dengan Chris pada saat pesta tadi. Melihat busa yang ada di kursi Chris, Chris pun menemukan ide yang sangat cemerlang. Setelah orang tua itu tadi bicara di dalam TV, lagi-lagi Chris dibuat tidur dengan suara sendok yang ada di dalam gelas itu. Kalian tahu, ternyata otak Chris akan diganti dengan otak orang tua itu tadi.
Tak lama kemudian, ada seorang pria yang menghampiri Chris, dan itu adalah adik Rose yang tadi. Tetapi Chris ternyata tadi tidak terhipnotis sehingga Chris masih sadar dan pura-pura tidur karena busa yang ada di kursi tadi dijadikan penutup telinganya si Chris. Tak lama kemudian, adik Rose dihantam pakai barang yang ada di situ oleh Chris. Lalu adik Rose pun pingsan di situ. Setelah itu terjadi keributan di mana Chris menyingkirkan gelas yang mau dipakai ibu Rose untuk hipnotis Chris lagi. Setelah Chris berhasil keluar dari rumahnya itu, Chris menabrak gadis yang menjadi pembantu di rumahnya Rose. I'm sorry, sir. Can you repeat that? Tak lama, mobil polisi pun datang di situ dan ternyata yang ada di dalam mobil tersebut adalah Rod, teman Chris yang tadi. Dan mereka pun meninggalkan lokasi tersebut dan pulang dengan selamat. Ya, itu tadi alur cerita dari film Get Out. Bagaimana menurut kalian cerita yang ada di film ini? Dan terima kasih sudah menonton video ini. Bye. I've been thinking about it.